Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis fundamental dan teknikal saham YPAS ANTM dan juga SULI pada sektor basic materials untuk memenuhi tugas project based learning mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal syariah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas BS 4A. Saya Naufal Rahman. Saya Ahmad Daniel Hakim. Saya Naufal Gazima. Berikut adalah poin pembahasan kita. Jadi target kami itu pasar modal kan merupakan sarana investasi yang memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan melalui berbagai instrumen, salah satunya itu melalui saham. Analisis saham umumnya dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu analisis dan teknikal. Kalau untuk pendekatan analisis fundamental, yaitu teknik yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Sedangkan untuk analisis teknikal, yaitu digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham. Sektor basic material ini merupakan sektor yang berperan penting dalam mendukung kegiatan industri dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta permintaan pasar. Di sini dalam penelitian ini kita memilih saham dari ANTM, SULI, dan YPAS untuk dianalisis melalui pendekatan yang tadi. Rumusan masalah dari project based learning kami yaitu bagaimana kondisi fundamental dari saham ANTM, SULI, dan YPAS, lalu bagaimana pergerakan saham berdasarkan analisis tadi, lalu bagaimana hasil analisis tersebut dan saham apakah yang memiliki prospek investasi lebih baik. Dan untuk tujuannya itu agar kita dapat menganalisis kondisi fundamental saham-saham yang akan kita analisis tadi, lalu menganalisis pergerakan harga saham secara teknikal, lalu juga mengetahui pengaruh dari hasil analisis tadi terhadap keputusan investasi. Oke, berikutnya yaitu profil perusahaan. Yang pertama ada PT yang prima Asam Persada. Adalah emiten manufaktur terkemuka yang bergerak di sektor bahan dasar plastik kemasan terintegrasi sejak tahun 1995 dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Berpusat di Jakarta dengan fasilitas produksi utamanya di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan produk kemasan skala industri seperti karung plastik, kantong semen berteknologi tinggi, dan kemasan premium OPP atau laminated bags, serta kantong logistik kapasitas besar atau FIBT jumbo bags. Oke, berikutnya yaitu PT Antam atau dikenal sebagai Antam, adalah salah satu perusahaan pertambangan dan program terdiversifikasi terintegrasi vertikal terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1928 dan melantai di Bursa Efek itu sejak tahun 1997. Sebagai bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan, perusahaan mengelola kegiatan operasional yang terbesar di berbagai wilayah kaya mineral di Indonesia dengan fokus pada komoditas utama seperti nikel, emas, dan perak, serta bauksit dan alumina. Yang terakhir yaitu PT SLG Global, adalah perusahaan manufaktur berbasis perkayuan terintegrasi hulu hilir terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1980 yang sebelumnya dikenal sebagai PT Solid Jaya Wood Industri dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994 melalui kepemilikan konsensi pengelolaan tanah alam berkelanjutan yang berpusat di Kalimantan Timur. Emiten ini memproses sumber daya kayu mentah menjadi berbagai varian produk kayu olahan bernilai tambah yang tinggi, termasuk kayu lapis, cetakan kayu, komponen furnitur, serta kayu gergaji komersial. Selanjutnya yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan salah satu metode penilaian saham yang dilakukan dengan mempelajari berbagai indikator yang mempengaruhi kinerja dan nilai suatu perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham sehingga investor dapat menilai apakah saham tersebut berada dalam kondisi overvalue atau undervalue. Selanjutnya kita masuk ke analisis makroekonomi. Perekonomian Indonesia sepanjang periode 2024 hingga 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5%, didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan dari pemerintah yang masih menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi nasional. Dari sisi stabilitas harga, inflasi berada dalam kondisi terkendali dan sesuai dengan sasaran Bank Indonesia. Pada aspek ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran relatif stabil di sekitar 4,82%, meskipun penciptaan lapangan kerja masih menjadi fokus utama pemerintah.
Kemudian pada sektor eksternal menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Defisit transaksi berjalan mengalami peningkatan seiring perubahan kondisi perdagangan internasional dan pergerakan modal global. Sedangkan neraca pembayaran sempat beralih dari surplus menjadi defisit akibat arus keluar investasi asing. Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi Indonesia selama periode Januari 2024 hingga Desember 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan mendukung aktivitas perekonomian nasional. Namun demikian, dari sisi eksternal masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait sensitivitas neraca pembayaran terhadap pergerakan arus modal internasional dan dinamika perdagangan global. Selanjutnya kita masuk pada analisis industri. Yang pertama ada PT Naviana Prima Hasta Persada. Memiliki peluang pertumbuhan proyek infrastruktur dan konstruksi meningkatkan kebutuhan kantong semen. Inovasi produk seperti PP Woven Block Butter Bag meningkatkan daya saing. Kemudian untuk tantangan sendiri, fluktuasi harga bahan baku petrokimia, lalu persaingan industri yang tinggi, hingga tuntutan penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan. Sehingga PT Naviana Prima Hasta Persada memiliki prospek yang positif seiring pertumbuhan sektor konstruksi dan pembangunan nasional. Kemudian PT ATK Tambang memiliki peluang kebijakan hilirisasi mineral meningkatkan nilai tambah produk, lalu permintaan nikel meningkat akibat perkembangan kendaraan listrik, dan Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar. Untuk tantangannya, harga komoditas sangat fluktuatif, risiko regulasi perizinan dan standar ESG hingga membutuhkan investasi besar dan jangka panjang. Sehingga untuk prospek PT ATK Tambang yaitu sangat baik dalam jangka panjang karena didukung transisi energi global. Untuk PT SRJ Global, peluangnya permintaan global terhadap produk kayu olahan terus meningkat, tren penggunaan material yang lebih ramah lingkungan, hingga keunggulan dari penerapan pengelolaan hutan berkelanjutan. Tantangannya sendiri ketersediaan bahan baku kayu, regulasi kehutanan dan sertifikasi lingkungan, hingga biaya logistik dan fluktuasi nilai tukar, sehingga memiliki prospek yang cukup baik terutama jika mampu menjaga keberlanjutan dan daya saing ekspor. Selanjutnya kita masuk ke analisis laporan keuangan emiten. Jadi analisis keuangan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan berdasarkan informasi yang ada di data. Dan di sini kita akan melakukan analisis pada PT Aneka Tambang, PT SKJ, dan PT Naviana Prima Hasta Persada. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis rasio likuiditas.
Baik, selanjutnya rasio rentabilitas. Berdasarkan hasil analisis rasio rentabilitas yang meliputi operating margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity, terdapat perbedaan tingkat profitabilitas yang cukup signifikan antara YPHS, ANTM, dan juga SULI. ANTM menunjukkan kinerja rentabilitas terbaik dengan seluruh rasio berada pada tingkat positif dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang mencerminkan efisiensi operasional yang tinggi serta kemampuan yang baik dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan laba. Untuk YPHS menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan karena berhasil bertransformasi dari kondisi rugi pada tahun 2024 menjadi laba pada tahun 2025. Ditandai dengan seluruh rasio yang berubah dari negatif menjadi positif. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan meskipun tingkat profitabilitasnya masih berada di bawah ANTM. Untuk SULI masih mencatat seluruh rasio rentabilitas dalam kondisi negatif meskipun terjadi perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menekan tingkat kerugian namun belum mampu mencapai profitabilitas yang optimal. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa ANTM memiliki kemampuan menghasilkan laba yang paling kuat, disusul YPHS yang mengalami perbaikan kinerja yang positif, sedangkan SULI masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan profitabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan biaya, aset, dan modal menjadi faktor utama yang menentukan tingkat rentabilitas perusahaan di sektor bahan baku. Selanjutnya, rasio nilai pasar atau market value ratio merupakan rasio yang membandingkan antara harga saham perusahaan dengan pendapatannya serta dengan nilai bukunya. Secara sederhana, rasio ini mencerminkan hubungan antara kinerja fundamental perusahaan dengan persepsi pasar atau prospek bisnis yang tercermin melalui harga saham. Untuk ANTM menunjukkan kinerja pasar yang paling stabil ditandai dengan peningkatan earning per share dan price earning ratio yang tetap berada pada tingkatan wajar serta price to value yang meningkat mencerminkan fundamental perusahaan yang kuat dan kepercayaan investor terhadap prospek usahanya. Untuk YPHS menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan perubahan earning per share dari negatif jadi positif pada tahun 2025 yang menandakan keberhasilan perusahaan beralih dari kondisi rugi menjadi laba. Namun price earning ratio yang sangat tinggi menunjukkan bahwa harga saham telah diperdagangkan jauh di atas laba yang dihasilkan. Sementara kenaikan price to value mengindikasikan adanya optimisme pasar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa ANTM memiliki valuasi pasar yang paling sehat dan didukung oleh profitabilitas yang kuat. YPHS menunjukkan tren pemulihan yang positif dengan apresiasi pasar yang tinggi, sedangkan SULI masih berada dalam tahap pemulihan meskipun telah menunjukkan indikasi perbaikan. Temuan ini menegaskan bahwa penilaian pasar tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan saat ini, tapi juga oleh ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan di masa depan. Oke, yang terakhir yaitu analisis penelitian teknikal, di mana analisis teknikal adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi pergerakan harga saham dengan mengamati data historis seperti harga penutupan, volume perdagangan, dan pola grafik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa depan berdasarkan perilaku pasar di masa lalu. Dalam penelitian ini, analisis teknikal mencakup dua jenis utama, yaitu perhitungan return ekspektasi dan risiko saham serta pengamatan grafik tren harga. Oke, berikutnya yaitu perhitungan return ekspektasi dan risiko saham. Perhitungan return ekspektasi dan risiko saham merupakan bagian dari analisis teknikal yang tujuan untuk mengukur potensi keuntungan yang didapatkan investor dari suatu saham serta tingkat ketidakpastian atau fluktuasi yang menyertainya. Return ekspektasi mencerminkan rata keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh, sedangkan risiko saham itu menggambarkan seberapa besar kemungkinan nilai return tersebut menyimpang dari rata-ratanya. Berikut adalah perhitungan dari return saham YPHS, ANTM, dan SULI. Berikutnya itu masih perhitungan return ekspektasi dan risiko saham. Dari hasil ekspektasi return saham, risiko saham, dan coefficient of variance berdasarkan hasil analisis kinerja saham pada periode Desember 2023 sampai 2025, PT Aneka Tambang atau Antam itu direkomendasikan sebagai pilihan investasi yang paling layak dan efisien. Antam menunjukkan performa superior dengan mencatat expected return tertinggi sebesar 3,33%, sekaligus tingkat resiko terendah sebesar 13,22%, yang memungkinkan kemampuannya memberikan keuntungan maksimal di tengah stabilitas harga yang terjaga. Meskipun PT SLB Global memiliki nilai coefficient of variance terkecil, tingginya
fase downtrend dan akumulasi menuju fase makro yang sangat kuat. Sinyal pembalikan tren ini divalidasi oleh harga yang menembus ke atas garis moving average 9, terakhir di area 925, jauh di atas dari moving average di kisaran 522. Terjadinya bullish crossover pada indikator MACD dengan histogram positif yang melebar serta lonjakan volume transaksi yang signifikan. Meskipun indikator RSI berada di area overbought yang menunjukkan yang membuka potensi koreksi sehat atau konsolidasi jangka pendek di awal tahun 2026. Oke, berikutnya yaitu grafik dari grafik analisis teknikal dari PT Aneka Tambang. Berdasarkan analisis grafik bulanan periode Desember 2023 hingga Desember 2025, saham Antam telah bertransisi dari fase konsolidasi sepanjang tahun 2024 menuju fase bullish yang sangat kuat pada akhir tahun 2025. Sinyal penguatan ini divalidasi oleh posisi harga kisaran 4.350 yang berada jauh di atas garis moving average kisaran 3.312. Terjadinya golden cross pada MACD dengan selisih positif yang melebar. MACD 550,74 sedangkan sinyal di 346,53 serta lonjakan indikator RSI hingga mencapai level 78,39. Meskipun nilai RSI yang berada di atas 70 menunjukkan kondisi overbought atau jenuh beli yang membuka potensi koreksi jangka pendek akibat aksi ambil untung, koreksi kurva untuk tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam tren naik. Oke, yang terakhir yaitu grafik analisis dari teknikal emiten PT SLB Global. Berdasarkan grafik analisis bulanan periode Desember 2023 hingga Desember 2025, saham Suli dominan berada dalam tren penurunan panjang, diikuti fase konsolidasi serta sempat memulih pada paruh kedua tahun 2025 sebelum akhirnya kembali melemah. Sinyal pelemahan ini terlihat dari posisi harga akhir 2025 di kisaran 44 yang kembali jatuh di bawah garis moving average kisaran 115 serta terjadinya dead cross pada indikator MACD yang menunjukkan minus 0,36 sedangkan sinyalnya itu minus di 2,31 yang menandakan momentum kenaikan jangka pendek telah kehilangan kekuatan. Selain itu indikator RSI yang berada di level 42,52 di bawah area netral yang menunjukkan area netralnya itu 50 mengonfirmasi bahwa tekanan jual masih mendominasi pasar. Secara keseluruhan, kondisi teknikal saham Suli pada akhir periode dikategorikan sebagai bearish menuju netral, dengan proyeksi pergerakan harga cenderung mengalami konsolidasi terlebih dahulu sebelum mampu membentuk fondasi untuk tren pembalikan arah yang lebih valid. Oke, berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil seleksi saham menggunakan metode single index model serta analisis fundamental dan teknikal terhadap saham PT Aneka Tambang, PT SLB Global, dan PT yang Prima Persada, dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat return, kondisi perusahaan, dan pergerakan pasar. Hasil analisis fundamental menunjukkan bahwa masing-masing emiten memiliki kondisi keuangan dan prospek yang berbeda. Sementara itu, analisis teknikal menggunakan indikator moving average, MACD, dan RSI membantu melihat arah tren serta momentum pergerakan harga saham sebagai dasar penentuan waktu investasi. Secara keseluruhan, ANTM menunjukkan hasil yang relatif lebih unggul dibandingkan Suli dan YPAS karena didukung kondisi fundamental yang lebih baik serta hasil analisis teknikal yang menunjukkan pergerakan harga yang lebih positif selama periode penelitian. Oke, dari hasil analisis kami mendapatkan beberapa saran untuk investor. Yang pertama, investor sebaiknya tidak hanya memperhatikan perubahan harga saham, tetapi juga mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Yang kedua, hasil seleksi menggunakan single index model dapat digunakan sebagai acuan untuk memilih saham dengan kombinasi return dan resiko yang lebih optimal. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis, ANTM dapat diprioritaskan sebagai pilihan investasi, sedangkan Suli dan YPAS dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk diversifikasi portofolio. Yang keempat, penggunaan analisis teknikal melalui indikator MA, MACD, dan RSI dapat membantu investor menentukan waktu pembelian dan penjualan saham secara lebih terukur. Yang terakhir, investor juga disarankan untuk melakukan evaluasi portofolio secara berkala agar keputusan investasi tetap sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan investasi tersebut. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.